peningkatan bansos, hibah maupun bantuan lainnya, misalnya perintisan jalan setapak dan peningkatan jalan desa maupun jalan tani. Jadi insyaallah kalau kami masih diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjabat pada periode ketiga untuk tahun 2022 sampai 2028 melalui dukungan bapak-bapak dan ibu-ibu, insyaallah ini yang kami programkan 100 hari akan kami upayakan dan bisa ditagih. Kalau lahannya memungkinkan di setiap dusun 100 hari setelah kami dilantik, akan kami lakukan perintisan jalan setapak di setiap dusun. Ingat itu tagih kami. Kalau lahannya siap, kami akan bangun dalam bentuk swadaya jalan setapak, dan kalau ada pengairan desa, itu dalam program kami 100 hari setelah dilantik, insyaallah, kalau kami diberi amanah. Kemudian pembangunan atau peningkatan sarana air bersih untuk desa Gunung Perak yang terjangkau dan profesional, di mana pada periode kami yang lalu kami menyadari belum maksimal. Pak Dusun Puncak hadir, yang lalu kami menawari untuk perpipaan, dalam hal ini Pansimas, mata airnya cukup, cuma untuk pemasangan pipanya Pak Dusun bersama tokoh-tokoh masyarakat di sana angkat tangan karena harus digantung. Pak Dusun Montomanai lagi ditawari, barangkali Pak Dusun Montomanai hadir. Kami menawari mata airnya tidak ada yang dekat-dekat Pak, tidak ada di bawah, tidak ada yang 1 kilo, 1,5 kilo, 2 kilo, tidak ada. Jadi jangan menganggap bahwa kami terus meletakkan memberikan hanya 3 dusun ini, karena persoalan itu tadi, mata air yang cukup di puncak, tetapi untuk lewat pemasangan pipa tidak ada. Pak Dusun hadir, begitu kenyataannya. Namun insyaallah ke depan saya kasih yang ini. Saya merasa iba melihat Dusun Puncak dengan Montomanai kadang ada suatu gesekan persoalan air bersih, bahkan diambil sebagai ajang kampanye. Insyaallah kalau kami diberi amanah, apapun upaya kami akan berurusan dengan pihak yang terkait, termasuk dalam hal ini Pansimas. Kita akan upayakan atau program-program lain, insyaallah kita akan upayakan ini dengan ketentuan pemeliharaannya lebih susah daripada untuk mengadakan pembangunan perpipaan air bersih. Itu yang lebih susah, karena banyak tantangan. Kita suruh bayar iuran per bulan, kita ini dianggap lagi korupsi. Kebetulan di air bersih ini di Batu Lempa, Lembang Singalia ini 2010 mulai berjalan. Ada peningkatan tahun lalu, alhamdulillah. Dana kasnya sekarang ini kita sudah beli genset, kita sudah melakukan perbaikan. Yang memelihara itu kita kasih dia balas jasa walaupun sedikit nilainya, alhamdulillah. Sekarang ini kasnya itu air minum 66 juta lebih. Ada pembukanya di rumah. Saya tidak berani korek-korek itu. Jadi melalui kesempatan ini jangan dosa antara kita. Jangan pakai harap bahwa saya akan mengambil 1 rupiah dari situ. Makanya saya bilang itu lebih susah pemeliharaan daripada mengadakan pembangunannya dari awal. Ini kami programkan ini. Kemudian di bidang politik ini tidak banyak. Memberikan pemahaman kepada masyarakat sebagaimana cara-cara berpolitik yang baik dan mencerdaskan. Mencerdaskan itu
ini sangat luas. Memberikan pengayoman serta pelayanan yang sama kepada semua masyarakat, organisasi politik dan ormas lainnya. Jadi sekali lagi, insya Allah Pak Dusun Puncak cari-cari makilahan untuk pembangunan air bersih. Kasihan di sana, beli per rumah tangga 3 batang, ada lagi saja mau diswadaya, cari ke mata air dan yang bisa menunjang. Tetapi itu program-program berikutnya. Kecuali yang jalan setapak ini, insyaAllah 100 hari setelah kami nanti, kalau kami diberi amanah, itu semua dusun siapkan lahannya. Kita akan kerja waktu bersama. Bukan kita menggunakan dana desa, tetapi dengan kita swadaya. Di bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat, menumbuhkan dan memberi rasa kebersamaan sebagai program dalam hal ini. Kalau memang tidak bertentangan dengan regulasi, kita akan upayakan nanti mobil kebersihan desa. Tetapi jangan lupa, yang mau mengerjakan ini perlu makan, punya tanggung jawab. Kita harus bayar iurannya, tergantung dari kesepakatan rapat nanti. Kita akan adakan mobil untuk, kalau tidak bertentangan dengan regulasi. Sekali lagi, tidak bertentangan dengan regulasi. Saya di rumah Pak, cuma berapa satu rumah, luar biasa, satu hari antaranya dibuang lagi sampah. Jadi nanti 2 yang kita upayakan, ada penimbunan sampah, ada juga mobil. Jadi mungkin kita akan berkoordinasi dengan pihak kabupaten, di mana kita kumpul, di mana dijemput nanti dengan mobil sampah dari kabupaten. Kita hanya ini desa mengumpulkan saja, dengan kita bayar iuran. Ada nasi dari Sulawesi punya matang, utama dari Konya Popo. Ini yang tidak mau hancur, dan ini akan mengganggu kita semua. Kemudian mengaktifkan organisasi Karang Taruna sebagai sarana untuk menyalurkan dan membangkitkan, mengembangkan bakat, minat dan beraktivitas pemuda dalam berbagai kegiatan positif seperti sekarang ini sudah jalan organisasinya. Peningkatan pelayanan prasarana kesehatan yang mudah terjangkau. Kemudian terakhir, optimalisasi pelayanan sosial yang terbuka dan transparan, terutama dalam penyaluran bantuan sosial. Ini yang banyak yang berdosa di bantuan sosial serta bantuan lainnya. Ada lalu nak disalahkan dengan pemerintah desa, Pak Dusun, toko-toko guna dengan pemerintah upah. Kita ini pemerintah desa hanya diberi kewenangan untuk mendata, baru kita kirim ke kabupaten. Kabupaten mengirim lagi naik. Tetapi bukan pemerintah desa saja yang data, tetapi termasuk dari dinas atau Kementerian Sosial. Belum turun lagi statistik. Jadi banyak yang mendata. Kecuali bantuan dana desa sosial, dana desa itu memang dimusyawarahkan. Kita akan melakukan perankingan. Ada juga regulasinya. Yang dapat dibantuan dari sosial jangan dibantu lagi dari dana desa, begitu. Begitu regulasinya. Jadi ada yang disalahkan, siapa saja nanti terpilih. Insya Allah kalau regulasinya tidak berubah akan begitu lagi. Anu dari sana namanya lupa, rentosa kesitinanya datang lupa. Ini. Kemudian selanjutnya bidang olahraga, mengembangkan semua kegiatan cabang olahraga yang ada di masyarakat agar tumbuh bakat dan dapat berpotensi. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi peningkatan kualitas pemuda dan kesejahteraan instansi terkait. Bidang seni, melestarikan dan mengembangkan kesenian dan kebudayaan yang ada, mengadakan
pentas lomba seni budaya bangsa, khususnya pada kegiatan peningkatan ketertiban yang dapat meresahkan masyarakat, memberdayakan